Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita merasakan nikmat yang tak terhingga sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, dan semoga kita menggunakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang terus istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di akhirat. Jemaah Jumat rahimahumullah, khatib mengajak diri khatib sendiri dan pada seluruh jemaah semua untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, tentu dengan menjalankan semua perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimahumullah, Rasulullah SAW mengajarkan banyak hal pada kita tentang al-mu'awizah. Mu'awizah adalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal. Rasulullah selalu mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat kita berlindung, Allah tempat kita bersandar. Ada satu al-mu'awizah, ada satu hidayah al-mu'awizah dari perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang perlindungan ini sebaiknya kita baca setiap hari di zikir pagi petang kita, di dalam doa-doa kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadhu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah min jahdil bala, dari cobaan yang menyulitkan atau besarnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa darki syaqa, dan dari syaqa atau sesuatu yang mensengsarakan yang menimpa kita. Kemudian wasu'il qadar. Su'il qadar ini adalah ketetapan yang buruk. Dan yang keempat adalah insyamatatil a'da, dari kegembiraan musuh-musuh. Ya. Mari kita lihat masing-masing apa yang kita berlindung pada Allah darinya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ta'awwadhu billah min jahdil bala. Yang pertama adalah jahdil bala.
ungkapan doanya adalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Maka 4 hal ini disebutkan jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Yang pertama adalah jahdil bala, yaitu besarnya musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kita tanggung di bumi ini. Kita ini adalah makhluk yang lemah, sehingga apa yang menimpa kita, kemudian banyak orang yang yatamanna al-maut. Kata ulama, yatamanna al-maut, mengharapkan sebaiknya kematian pada dirinya, karena begitu berat cobaan yang dia dapatkan selama hidupnya. Sebagian ulama mengatakan sedikitnya harta itu termasuk pada al-bala. Ya. Yang kedua adalah jadi bala wa darki syaqa, yaitu kesengsaraan yang menimpa kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Kesengsaraan yang ditimpa seseorang, baik pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, ya, termasuk pada kehidupannya seluruhnya, termasuk kata ulama su'ul khatimah, itu termasuk adalah darkus syaqa. Dan hal ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, kita diajarkan untuk istirja ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah pun mengajarkan ketika kita tertimpa musibah, Allahumma ujurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan saya pahala pada musibah saya ini, wa akhluf li khairan minha, dan ganti yang lebih baik dari apa yang menimpa saya. Diajarkan untuk kembalikan kepada Allah dan bersabar. Namun kita berlindung kepada Allah dari bala, dari syaqqa yang terus menerus, sehingga jiwa kita itu merasa hilang rasa syukur kepada Allah dan putus asa di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah su'ul qada, yaitu ketetapan yang buruk. Sesungguhnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan kita. Banyak hal yang kita lihat secara zahir itu buruk, tapi sesungguhnya ada hikmah di dalamnya. Namun ada ketetapan yang sudah tertulis pada diri kita yang bisa menimpa pada diri kita. Dan ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu qadarallah ma syaa fa'al. Allah telah menetapkan apa yang Allah inginkan, maka ia akan terjadi. Ya. Maka kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah An-Nisa, "Ma asabaka min hasanah fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik." Apa yang menimpamu dari kebaikan dari Allah, apa yang menimpamu dari keburukan adalah dari dirimu sendiri. Mungkin dari dosa kita, mungkin dari hal-hal yang kita perbuat yang tidak sejalan dari ketentuan yang ada. Lalu apa hubungannya ketika sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya hal-hal yang bisa menimpa kita? Ada beberapa hal yang sudah ditetapkan di lauh mahfuz untuk kita. Namun kita tidak tahu apakah ketetapan yang Allah berikan itu baik atau buruk untuk kita. Namun kata para alim ulama, ketika kita memohon kepada Allah, salah satunya adalah jahdil bala wa darki syaqqa wa su'il qada, ketetapan yang buruk itu merupakan ketetapan juga dari Allah bahwa kita ditakdirkan
bisa mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah merupakan ketetapan juga kata para ulama. Jemaah rahimahullah, yang ketiga adalah syamatatul a'da, yaitu kegembiraan musuh-musuh. Ya, kita hidup di dunia ini tentu tidak semua suka dengan kita. Ada orang-orang yang gembira ketika melihat kita sengsara. Ada yang gembira ketika melihat kita tergelincir pada sesuatu. Bahkan cacian, makian, ghibah ditujukan kepada kita, dan mereka-mereka ini kita berlindung dari mereka, yaitu syamatatul a'da. Ada orang-orang yang senang melihat orang lain susah, dan tentu musuh-musuh yang ada itu baik yang gaib maupun yang zahir. Yang gaib tentu adalah syaitan. Syaitan tentu terus menjerumuskan kita, bersiasat bagaimana kita terjerumus kepada dosa, dan syaitan sudah ditetapkan oleh Allah adalah adu mubin, ya, adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Maka kemudian doa kita kepada Allah, ta'awuz kita kepada Allah, zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk adalah mu'awizat yang empat ini. Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita terus baca mulai saat ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat perlindungan bagi kita semua. Doa yang kita ajukan kepada Allah adalah silah, senjata bagi kita semua, jamaah Jumat rahimahumullah. Dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan la yaruddul qadar illa doa. Tidak akan tertolak satu ketetapan kecuali dengan doa kita semua. Dalam surah Al-Hadid ayat 12 disebutkan sebagai renungan bagi kita semua, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa yang menimpamu dari musibah baik di bumi dan pada diri kalian, kecuali telah tercantum di kitab Allah sebelum qabla an-nabraha, sebelum terciptanya kita semua. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likaila ta'sau 'ala ma fatikum, agar supaya kalian semua tidak berputus asa atas apa yang telah terjadi, wala tafrahu bima atakum, dan tidak begitu terlalu senang atas apa yang terjadi padamu dari berbagai nikmat. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai segala sesuatu yang melampaui batas. Jemaah Jumat rahimahullah, semoga kita menjadi hamba Allah yang hanya selalu berlindung kepada Allah. Kita jalankan al-mu'awizah, semua hal yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kondisi sekarang ini hanya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita butuhkan. Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap terjaga iman kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbighfir wa anta arhamur rahimin.